ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, rahmat dan karunia Allah. Pada pagi ini kita kembali dibangunkannya dan kembali bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua fadilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pagi ini bisa kita dapatkan. Orang-orang yang melangkah untuk sholat, untuk beribadah, maka setiap langkahnya akan menghapus satu dosa dan akan mengangkat derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah satu kaum duduk bermajelis mengingatkan kepada ayat-ayat Allah kecuali Allah akan turunkan baginya rahmat dan kasih sayang. Allah berikan ketenangan jiwa dan akan didoakan mereka oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah janji-janji baik yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukannya dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selalulah tingkatkan keikhlasan kita dalam setiap melakukan amal apa saja, termasuk pada saat kita duduk di majelis ini. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Semakin kita pahami sunnahnya, semakin kita amalkan dan kita istiqamah berada di atas sunnah Rasul itu. Mudah-mudahan di hari mahsyar insyaallah semua kita pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Kita akan kembali melanjutkan kajian tauhid kita melalui kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kemarin sudah kita berikan penjelasan terkait dengan makna i'lam arsyadakallah. I'lam arsyadakallah. Millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya agama yang hanif, agama Islam yang hanif ini yang merupakan millata Ibrahim, agama Ibrahim. Jadi beliau seperti yang kita katakan sebelumnya menyandarkan dan menisbatkan bahwa Islam ini adalah agama yang hanif,
Dan itu juga merupakan millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Dan ternyata di dalam Al-Quran memang ada di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk mengikuti millata Ibrahim Hanifah. Di dalam surat An-Nahl 123 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami mewahyukan kepada engkau, "Anittabi' millata Ibrahim Hanifah." Bahwa ikutilah agama Ibrahim Hanifah, agama yang lurus, yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Berarti tidak ada saat di mana Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang musyrik. Ini ayat ini sebenarnya sekaligus memberikan ketegasan karena ada semacam bukan tuduhan, tapi dipahami dari ayat-ayat yang ada, termasuk diantaranya yang dibaca oleh imam kita pada subuh tadi, itu menggambarkan kisah Nabi Ibrahim yang di awal-awal dia seolah-olah belum punya Tuhan, lalu ia mencari-cari. Nampaklah bulan, lalu katanya, hadza rabbi, ini adalah Rabb saya. Falamma afala, ketika bulan itu hilang, qala la uhibbul afilin. Lalu ia berkata, oh kalau hilang-hilang timbul dia, saya tidak suka sama hilang-hilang timbul. Berarti bukan ini Tuhan saya. Lalu nampak pula matahari. Nabi Ibrahim bilang, ini Tuhan saya, hadza akbar. Ini lebih besar. Hilang timbul juga dia kalau sudah maghrib, hilang pula matahari. Berarti bukan Tuhan saya. Ada yang memahami sebahagian bahwa sesungguhnya dari ayat ini berarti pada saat itu Nabi Ibrahim belum tahu, seolah-olah dia baru mencari, padahal tidak. Nabi Ibrahim ketika itu tidak sedang mencari-cari, dia sudah punya Rabb, karena dia wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menjadi seorang musyrik sekalipun. Maka seperti yang dijelaskan juga oleh para ulama tafsir, bahwa Nabi Ibrahim ketika itu sesungguhnya tidak sedang mencari-cari. Dia hanya ingin mematahkan argumentasi orang-orang yang ketika itu ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, dan Nabi Ibrahim ingin mematahkan argumentasinya bahwa yang kalian sembah itu bukanlah itu Rabb yang sesungguhnya. Maka Nabi Ibrahim bukan sedang mencari, tetapi dia sedang berargumentasi untuk membuktikan bahwa yang kalian sembah itu tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Nah, oleh karena itu penegasan seperti wa makana minal musyrikin, Nabi Ibrahim bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang musyrik. Bahkan tidak pernah ada saat di mana Nabi Ibrahim menyembah matahari atau menyembah bulan. Nah, ayat ini, auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kami wahyukan kepada engkau, ittabi', ikutilah millata Ibrahim, agama Ibrahim yang hanif. Maka beliau mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya agama Islam yang hanif ini merupakan juga millata Ibrahim, agama Ibrahim. Sebagaimana kita berikan penjelasan pada subuh kemarin, disebutkanlah oleh Nabi, digandengkan dia, apa yang dia bawa dengan Nabi Ibrahim, millah yang beliau bawa pula.
Seperti doa-doa subuh atau doa-doa sore, pagi sore yang biasa kita baca. Kalau sore umpamanya amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Diulang-ulang lagi wa ma kana minal musyrikin. Jadi itu penegasan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim bukanlah sebagai orang yang pernah terlanjur menyembah bulan dan matahari. Tidak. Karena dia tidak pernah ada saat di mana menjadi orang-orang musyrik. Kemudian ia berkata, apa inti dari Al-Hanifiyah millata Ibrahim itu? Agama Hanif, agama Islam yang merupakan juga dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Apa intinya? Anta'budallaha mukhlisan lahud dini. Anta'budallah, bahwa engkau menyembah Allah, engkau beribadah dengan mentauhidkan Allah, dan ibadah yang engkau lakukan mukhlisan lahud din, ikhlas dalam beragama. Ini menjadi kata kunci yang ada pada Al-Hanifiyah. Bagaimana kita senantiasa menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Wahia anta'budallaha mukhlishan lahuddin wa lihadza la yakunul mar'u hanifan illa idza kana mukhlishan. Seseorang itu, jadi ketika diperintahkan kita beribadah, menyembah Allah dengan mentauhidkannya, beribadah dengan ikhlas hanya untuk Dia, seseorang itu tidak akan disebut sebagai hanif illa idza kana mukhlishan, kecuali kalau memang dia sudah beribadah dengan ikhlas. Dan kenapa Nabi Ibrahim yang selalu jadi contoh? Karena memang yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu sesuatu yang di luar logika, tapi karena dia mengerjakannya benar-benar ikhlas karena Allah, tuntas lulus dia dari semua ujian itu dan semata-mata ikhlas karena Allah. Semua perintah. Apa contohnya? Dia pernah diperintahkan untuk menyembelih anak. Anak bernama Ismail. Itu ujian yang luar biasa itu. Ibrahim itu hadir dalam kehidupan, Ismail itu hadir dalam kehidupan Nabi Ibrahim itu setelah dia agak menginjak tua. Di atas umur 80 tahun. Setelah lahir, disuruh pula berpisah. Disuruh dia hijrah ke Mekah. Diantarkanlah anaknya itu tinggal di Mekah bersama Hajar, ibunya. Lalu Nabi Ibrahim pergi. Padahal dia baru saja menikmati kehidupan bersama bayinya, anak-anak kecilnya. Orang kalau sudah lama nunggu lalu datang, cepat-cepat berpisah, kira-kira gimana? Ini kesedihan yang luar biasa. Tapi karena Allah yang nyuruh, maka dia lakukan. Setelah dia dewasa, Nabi Ibrahim kan dia tidak berada di Mekah itu ya. Ada di Mekah adalah Nabi Ismail bersama Hajar. Untuk kemudian nanti baru datanglah kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman itu datang melewati wilayah Mekah itu. Dan ia minta izin untuk tinggal di situ. Ketika minta izin, kata Hajar, ibunya Ismail, boleh kalian tinggal di sini. Tapi jangan coba-coba kuasai air itu. Air adalah milik kami. Zam-zam maksudnya. Ya enggak apa-apa. Air milik kalian, tapi izinkan kami untuk tinggal di situ. Tinggallah kabilah Jurhum. Ismail sudah mulai dewasa. Dari kabilah itulah Ismail menikah. Lalu kemudian mendapatkan keturunan, dan itulah nanti akan disebut sebagai Al-Arab Al-Adnaniyah atau Al-Arabu Al-Musta'arabah,
tiga kabilah Arab sebagai asal dari suku Arab itu ada tiga. Salah satunya adalah Al-Arabul Musta'arabah, itu Ismail yang bersama Jurhum. Dan dari mereka lah Ismail belajar bahasa Arab. Karena pada awalnya tidak dalam bahasa Arab. Untuk kemudian berkembang, lalu menjadi satu komunitas, satu masyarakat, itulah yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'arabah. Dewasalah Nabi Ismail. Ibrahim pun masih belum ketemu. Ketika Nabi Ibrahim datang, itu pun tidak ketemu dengan Ismail, hanya ketemu dengan istrinya. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, gimana kehidupan kalian? Susah, payah kami makan, kata istrinya itu. Oh iyalah, mana suamimu? Dia sedang pergi keluar. Kata Nabi Ibrahim, nanti kalau pulang, sampaikan pesan saya ke dia. Apa pesan itu katanya? Tolong ganti palang pintunya. Rupanya ganti palang pintu itu tolong ganti istri. Karena ketika ditanya, dia tidak bersyukur dengan kehidupan. Oh kalau begitu, itu adalah ayah saya, dan berarti kamu harus saya diceraikannya. Dan akhirnya nikah dengan dengan perempuan yang lain. Nabi Ibrahim datang kembali, tidak juga ketemu sama Ismail. Mana suamimu? Sedang mencari makanan atau sedang mencari berburu dan lain sebagainya. Gimana kehidupan kalian? Alhamdulillah baik. Sampaikan pesan saya, jaga baik-baik palang pintu kamu. Ternyata suruh untuk menjaga istrinya, jangan diceraikan. Nabi Ibrahim pergi lagi. 2 kali datang tak ketemu dengan Ismail. Tiba-tiba datang perintah untuk menyembelih. Kecil berpisah, pas dewasa belum pula sempat berlama-lama, tapi disuruh untuk menyembelih. Dilaksanakannya oleh Nabi Ibrahim perintah itu? Ini yang mukhlisan lahuddin. Jadi memang pantas untuk dijadikan contoh. Anta'budallah mukhlisan lahuddin. Kita melaksanakan perintah Allah benar-benar dengan penuh keikhlasan. Kalau sudah ada penuh keikhlasan, kita akan mengabaikan semua tantangan yang ada. Apapun perintah yang datang dari Allah. Puasa, tidak boleh makan, udah jangan makan. Padahal tidak makan itu mungkin akan membuat kita menjadi lapar. Dapat harta, bayarkan zakatnya. Udah bayar. Karena memang yang disuruh bayar itu adalah ketika sudah berlebih. Sampai nisab, sampai haul. Kita yang kerja, kita yang banting tulang, milik kita. Tapi Allah suruh untuk memberikannya. Udah berikan. Kalau subuh-subuh bangun, ngantuk-ngantuklah. Tapi bangun. Mukhlisan lahuddin. Kenapa itu bisa dilakukan? Agar benar-benar kita menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik kita ke maqta' tadi, walihada la yakunul mar'u hanifan. Tidaklah seseorang akan disebut sebagai seorang yang hanif illa idza kana mukhlisan, kecuali kalau dia sudah ikhlas dalam beribadah. Hanif berarti identik dengan keikhlasan. Kalau seandainya dia tidak ikhlas, maka dia tidak akan lakukannya dan dia tidak akan disebut sebagai Al-Hanif. Allah sendiri yang sudah mensifati Nabi Ibrahim dan agama yang dia bawa dengan Hanif. Nabi Ibrahim yang hanifan muslimah. Hanif lagi muslim. Sifat itu ada pada Ismail. Turun kepada Ismail. Ketika ditanya oleh ayahnya, "Hai anakku, saya dapat perintah melalui mimpi. Inni ara fil manami anni azbahu." Saya dapat perintah ini, tapi melalui mimpi. Maka kalau mimpi Nabi, itu adalah wahyu.
ru'ya salihah. Satu-satunya mimpi yang dapat dipegang dan itu sebagai wahyu hanyalah mimpi Nabi. Kalau ada perintah berarti memang itu adalah sebagai wahyu. Maka melalui mimpi itulah Nabi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ditanya pula Nabi Ismail, "Wahai anakku, apa pendapat kamu ketika Allah memerintahkan saya untuk menyembelihmu?" Apa kata Ismail? "Ya abati, if'al ma tu'mar." If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan. Kalau memang yang memerintahkannya adalah Allah, maka lakukan. Jadi modal satu keluarga itu memang jika Allah yang memerintahkan. Ini modal dia untuk berbuat. Maka harus dilaksanakan. Siap dia untuk disembelih. Padahal konsekuensinya tahu. Sama-sama tahulah disembelih pasti akan mati. Hajar pun, Ummu Ismail, Hajar itu pun punya semangat iman yang sama. Ketika dia ditinggalkan di tempat di padang pasir, tanah tandus, tidak ada kehidupan, ditinggalkan tanpa siapa-siapa. Hajar kan nanya ketika itu, "Wahai Ismail, wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. 2 kali dia bertanya, "Kenapa tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim juga tidak menjawab. Tapi yang ketiga pertanyaan dirubah oleh dia. "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Barulah Nabi Ibrahim menoleh ke belakang, menghentikan langkahnya, menjawab, "Iya, ini adalah perintah Allah." Dan jawaban Hajar ketika itu luar biasa. Kalau memang ini adalah perintah Allah, la yudayya'ana. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Coba bayangkan. Kalau memang Allah yang memerintahkan, berarti Allah akan jaga kami. Maka semangat inilah yang hanif itu, yang mukhlisan itu, ikhlas itu, tergambar dari sikap yang tadi itu. Maka Nabi Ibrahim, Nabi yang mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa, maka wajar kalau seandainya masuk dalam kategori ulul azmi. Orang-orang atau nabi-nabi yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Tapi semua itu bisa dia lewati dengan ikhlas, maka pantas juga disifati dengan hanifah. Tidak akan disebut seorang sebagai seorang yang hanif kecuali kalau dia ikhlas dalam mengerjakan semua amalannya. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali supaya mereka beribadah, menyembah Allah, beribadah dengan mentauhidkan Allah, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, hunafa. Hunafa di sini adalah jamak dari kata hanif. Hanif itu untuk satu orang, hunafa itu untuk semua, untuk banyak orang. Berarti semua kita bisa akan menjadi hanif, semua kita akan menjadi hunafa kalau seandainya semua kita pula beribadah mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Ikhwati fillah, sekarang apa sebenarnya makna dari kata hanif? Hanif itu al-hanfu asluhu fil lughati
al-mailu. Al-mailu itu makna asal makna dari kata hanfu atau hanif. Al-mailu itu cenderung. Al-mailu. Cenderung itu nanti bisa dua, cenderung ke buruk, cenderung ke baik. Wal muradu huna al-mailu anil batil. Cenderung untuk selalu meninggalkan kebatilan. Jadi kalau di sini, kalau dia begini, ini kebatilan, maka dia akan selalu menjauh dari kebatilan. Apapun hal-hal yang bersifat batil, dia berusaha untuk selalu menjauhinya. Wal udulu anhu ilal haqqi wal huda wat tauhid wal istiqamah. Wal udulu anhu, dan selalu berpaling dari kebatilan itu ilal haqqi wal huda, menuju kebenaran, menuju petunjuk, menuju tauhid, menuju istiqamah. Itu makna asal dari kata al-hanfu. Ma'ilan anisyirki ila tauhid. Ma'ilan anisyirki. Berpaling dari syirik menuju tauhid. Berpaling itu meninggalkan tauhid, meninggalkan syirik menuju tauhid. Wa anid dalali ilal huda. Anid dalal, berpaling pula, meninggalkan ad-dalal, kesesatan, ilal huda, menuju petunjuk. Wa anil batili ilal haq. Cenderung pula untuk selalu meninggalkan kebatilan dan selalu menuju al-haq. Wa anil riwayati ilal rasyad. Dari berbagai macam bentuk penyimpangan ilal rasyad. Ditinggalkannya berbagai penyimpangan itu dan dia berpaling menuju ar-rasyad, sesuatu yang terbimbing secara baik oleh Al-Qur'anul Karim. Hadza huwal hanif. Itulah yang disebut sebagai hanif. Jadi kata hanif itu punya makna yang sangat luas juga. Bagaimana seseorang itu al-udul, dia berpaling anil batil. Dia meninggalkan kebatilan dan ia berpaling menuju al-haqqi wal huda wat tauhid. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah mendapatkan sematan nama hanif, dia sebagai seorang yang hanif, dan itu berarti benar-benar dia melakukannya dengan keikhlasan, karena seseorang tidak akan disebut sebagai orang yang hanif kecuali kalau seandainya dia ikhlas dalam beragama. Dalam Al-Quran dikatakan juga, untuk itulah kita ini dilahirkan, untuk itulah kita ini diciptakan. Artinya Allah menciptakan hambanya, bahkan menciptakan jin dan manusia, sesungguhnya tujuannya adalah untuk yang tadi itu. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Maka berarti tujuan utama kita diciptakan oleh Allah liya'budun, untuk menyembahnya, untuk beribadah dengan mentauhidkan Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan, maka harus benar-benar dilakukan dalam keadaan mentauhidkan Allah, berarti tidak dalam keadaan mencampuri dengan kesyirikan dalam bentuk apapun. Kalau begitu, berarti memang sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu tauhid dan apa pula itu yang namanya syirik. Ikhwati fillah, kalau memang seperti itu, walihadza yatatallabu minka an ta'rifa. Kalau memang demikian, maka ada konsekuensi. Kamu dituntut untuk mengetahui beberapa hal. Awalan, al-ibadatu mahiyya. Ibadah itu apa?
Wa ma haqiqatuha. Apa hakikatnya? Wa ma afraduha. Apa macam-macamnya, bagian-bagiannya. Jadi kalau memang kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Dia dalam ibadah, tujuannya adalah agar kita tidak mensyirikkan Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kalau begitu, berarti kita mesti mengetahui ibadah itu sebenarnya apa. Dan yang kedua, kalau kita sudah tahu apa itu ibadah, anta ja'alal ibadata kullaha lillah. Kalau sudah tahu apa itu ibadah, apa itu ibadah? Sering kita mendapatkan definisinya oleh para ulama, al-ibadah itu al-inqiyad wal khudu'. Bagaimana kita menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semua aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan resmi Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan syariatnya. Oleh karena itu, ketaatan kita dalam segala yang kita lakukan atau segala yang kita lakukan haruslah tujuannya untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, maka itu bagian dari al-ibadah. Bahkan ada definisi yang secara umum seperti yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu satu istilah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Jadi istilah ibadah itu satu nama jami'un, nama yang mencakup ke dalam nama itu likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, untuk segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam kata ibadah itu segala hal yang jika Allah mencintainya dan Allah meridainya, maka jadi ibadah. Apa saja? Itu definisi secara umum. Tapi kalau kita bawa nanti definisi secara khusus, tentu nanti kita akan dapatkan penjelasannya juga bahwa ibadah itu nanti ada bentuk-bentuknya, ada amalan-amalannya, ada kaifiyat-kaifiyatnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam melakukan itu, semua bentuk ketaatan yang kita lakukan itu, maka anta ja'alaha kullaha lillah. Hendaklah engkau menjadikannya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang selain Allah. Rasanya enggak enak lah kalau seandainya enggak hadir. Enggak enak lah sama si fulan itu kalau seandainya tidak hadir. Jangan-jangan itu bukan lagi karena Allah. Lalu apa makna karena Allah itu? Kita menghadirinya benar-benar tujuannya adalah untuk membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama sehingga kita semakin paham dengan agama kita. Kita menghadirinya, kalau seandainya nanti kita sudah paham dengan agama ini, bisalah kita mengajarkannya setidaknya kepada keluarga. Kalau seandainya kita sudah paham, mudah-mudahan bisa pula dimudahkan pula untuk mengamalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bagian dari makna keikhlasan di dalam menghadiri majelis ilmu. Sekarang kita mencari nafkah. Selesai pergi untuk mencari nafkah. Bisakah mencari nafkah kita itu menjadi ibadah? Bisa. Mukhlisan lahuddin.
saya sebagai seorang ayah, agama mewajibkan dan memberikan tanggung jawab dalam mencari nafkah, maka saya kerjakan perintah itu karena memang adalah agama yang memerintahkan. Maka saya berangkat mencari nafkah memang untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mencari nafkahnya akan menjadi ibadah karena dia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ibadah-ibadah lain seperti sholat, puasa, ya saya kira tentu kita sudah akan tahu maksudnya. Doa umpamanya bagaimana doa kita semata-mata ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taj'al li ahadin minha syai'an ayyan kana. Jadi jangan pernah menjadikan ibadah kita itu kecuali benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taj'al minha hazzan wala nasiban. Jangan kasih bagian untuk yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursal wala li ghairihima. Murni semata-mata niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk yang selainnya, meskipun yang selainnya itu malaikat yang dekat dengan Allah, nabi yang diutus oleh Allah, wala li ghairihima, dan juga bukan untuk selain keduanya. Beribadah kalau seandainya untuk nabi saja, berarti itu sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Tidak lagi semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, doa itu adalah sebuah ibadah. Bahkan Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhnya ibadah. Kalau mukh itu diantara artinya otak kita nih itu mukh. Dan itu paling menentukan dalam kehidupan kita. Otak kalau sudah rusak, pikiran sudah rusak, kita berarti sudah tidak ada lagi artinya. Bahkan tidak ada taklif bagi orang yang akalnya sudah rusak. Doa itu intisari dari sebuah ibadah. Kalau memang doa adalah ibadah, maka berarti doa hanyalah untuk Allah dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berikan bagian sedikit pun untuk selain Allah. Meskipun tujuannya juga untuk Allah, berdoa itu sebenarnya kami berdoanya kepada Allah juga Pak Ustadz. Cuma perlu membawa yang ini perlu dibawa-bawa nama syekh yang sudah meninggalnya, karena dia orang soleh. Seolah-olah nanti Allah tidak akan kabulkan doanya kalau tidak melalui perantaraan ini. Ini sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kesyirikan, karena dia selipkan dalam doanya itu sesuatu yang mengganggu keikhlasan tadi. Kalau mau berdoa, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada nanti penjelasannya oleh para ulama tentang persoalan tawassul. Ada tawassul yang dibolehkan dan ada pula tawassul yang dilarang. Saya kira ini sesuatu yang sudah sering juga kita ulang-ulang, dan tidak apa-apa sering diulang-ulang karena banyak juga orang yang terjebak ke dalam kesalahan ini. Bahkan masih sulit sebagian orang untuk menerima bahwa bertawassul kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal, kiai-kiai yang dianggap keramat, yang sudah lama meninggal, dianggap itu bukanlah sesuatu yang bagian dari kesyirikan. Kalau kepada nabi saja tidak dibolehkan, wala linabiyyin mursal. Karena kita tidak menemukan riwayatnya sahabat-sahabat ketika dia datang, ketika dia Rasul sudah meninggal,
Rasul sudah dikuburkan, tidak kita mendapatkan riwayat yang sahih di mana para sahabat itu datang ke kuburan Nabi yang tujuannya adalah untuk menyampaikan hajat dan doa. Kalau datang untuk ziarah, tidak apa-apa. Datang untuk ziarah berarti sesuatu yang masyru', karena ziarah itu sendiri adalah sebagai sebuah ibadah. Rasul menyuruh untuk ziarah karena mengingatkan pada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat. Rasul sendiri sering dia berziarah ke Baqi'. Ada pemakaman di samping Masjid Nabawi namanya Baqi'. Disitulah para sahabat-sahabat yang meninggal itu dikuburkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang malam-malam Nabi datang ke sana. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatlah bagi kalian wahai ahlud diyar, ahlul kubur, ahli kubur. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Dan kami insyaallah akan menyusul. Jadi datang ke sana untuk mengingatkan kita kepada kematian itu adalah sebagai sebuah ibadah karena mengingatkan kita dan mengokohkan keimanan kita akan adanya hari akhir. Semakin meyakinkan kita bahwa kematian itu adalah pasti adanya. Tidak ada orang yang hidup kekal. Kalau untuk itu silahkan. Tapi kalau seandainya datang untuk menitipkan pesan, datang untuk meminta agar dia menyampaikannya kepada Allah, itu tidak dibolehkan lagi karena dia sudah meninggal. Yang dibolehkan itu kalau seandainya orangnya masih hidup. Maka para sahabat ketika Rasul masih hidup, ada masalah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan. Lama hujan tidak turun, tolong doakan ya Rasulullah. Doa Nabi. Belum selesai doa, hujan sudah turun. Tapi ketika masa Umar bin Al-Khattab, terjadi lagilah masa kekeringan. Lama hujan tidak turun. Gandum-gandum itu tidak bisa tumbuh karena kering. Ternak-ternak mereka tidak ada susunya karena tidak cukup apa yang dia makan. Apa kata Umar? Dulu ketika Rasul masih hidup, kami datang kepada beliau kalau menghadapi masalah. Tapi sekarang Rasul sudah wafat, maka kami datang menemui pamannya Al-Abbas. Al-Abbas adalah seorang yang soleh, orang yang taat dalam beragama, dan itulah ungkapan Umar, wahai Abbas, dulu kami datang menemui Nabi, sekarang Nabi sudah wafat, maka kami datang menemuimu. Seandainya memang boleh lagi mendatangi Nabi, Umar pasti akan mendahulukan Rasul daripada Al-Abbas. Mana mulia Rasul daripada pamannya Al-Abbas? Rasul tentu saja. Tapi Umar tidak melakukan itu. Itu sesungguhnya adalah pelajaran besar yang wajib diambil satu kesimpulan. Bahwa kepada Nabi pun, kalau dia sudah wafat, tidak boleh lagi kita meminta, tidak boleh lagi kita menitipkan doa karena dia sudah wafat. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh, maka kepada kiai-kiai yang dianggap keramat itu pasti lebih tidak boleh lagi. Karena belum pasti keramatnya. Kalau Nabi, pasti solehnya, pasti baiknya. Nah, ini. Maka pantas dikatakan di sini, la limalakin muqarrabin wala linabiin mursal. Jangan juga lakukan meskipun untuk malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus oleh Allah, wala li ghairihima, dan juga tidak untuk yang selain keduanya. Ikhwati fillah, ini kajian akidah. Persoalan ini memang harus dipahami sebaik-baiknya agar kita dalam beribadah semata-mata hanya
untuk Allah, dan kalau seandainya sudah dicampuri dengan kesirikan, pasti ibadah kita akan tertolak. Allah tidak ingin dia disirikkan, Allah tidak ingin dia diduakan. Allah hanya inginnya dia sendiri yang diperlakukan seperti itu, karena memang hanya dia yang pantas untuk disembah dan untuk diberikan keikhlasan dan ketaatan kita kepadanya. Tidak ada selain Allah yang pantas untuk diperlakukan seperti itu. Kita lakukan karena kita mentaatinya, ikhlas karenanya. Hanya dia yang pantas, karena memang dia yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berikan keikhlasan kita semata-mata kepada dia, maka Allah pun akan memberikan semua yang kita perlukan. Tapi kalau kita berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal, jangankan untuk memberikan sesuatu pada kita, dia untuk dirinya saja dia tidak bisa melakukannya. Jangankan untuk mengabulkan doa kita, untuk mengurus dirinya saja dia belum pasti mampu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Alasannya sama dengan yang subuh kemarin. Kita tidak bisa lebih lama, dan juga tidak akan saya buka tanya jawab. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk taat, istiqamah, dan melaksanakan semua ibadah dengan penuh keikhlasan tanpa dicampuri sedikit pun oleh unsur kesyirikan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.